Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Halo, nama saya Sekila Pujiang. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-9. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Sumbawa Besar yang terletak di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 A8. Seperti yang kita ketahui, Ki Hajar mengibaratkan guru sebagai seorang petani yang sedang merawat dan memelihara tanamannya. Dalam proses perawatannya, tanaman diibaratkan sebagai murid yang akan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Anak-anak terlahir dengan kondisi yang berbeda, sehingga guru hanya perlu menuntun siswa untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya tanpa mengubah kodrat atau sifat dasar yang telah dimiliki oleh anak-anak tersebut. Murid bukanlah tabula rasa, bukanlah manusia yang dilahirkan dalam keadaan yang kosong bagaikan kertas putih, kemudian tugas guru untuk menggambar di atasnya. Pemikiran ini tidak sejalan dengan Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwa murid terlahir dalam kodratnya masing-masing yang memiliki garis potensi yang samar, sehingga tugas guru adalah mempertebal dan memperjelas garis tersebut. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran saya yang telah saya sampaikan selama ini di dalam kelas. Proses pembelajaran yang saya lakukan lebih mengarah pada ketercapaian hasil belajar tanpa melihat kebutuhan siswa. Selain itu juga, selama ini pembelajaran yang saya lakukan lebih memihak pada guru dengan melakukan transfer ilmu pengetahuan layaknya siswa sebagai kertas kosong. Saya merasa saya memiliki hak penuh terhadap pelaksanaan pembelajaran sehingga suasana kelas kurang komunikatif. Pandangan saya juga terhadap siswa hanyalah sebagai sebuah objek pembelajaran dengan mengesampingkan sisi humanisnya. Proses pembelajaran yang selama ini saya bangun juga lebih berpusat kepada keterlaksanaan pengajaran semua materi. Hal ini karena materi pembelajaran saya cukup banyak, sehingga tujuan pembelajaran tidak disampaikan secara eksplisit. Hal ini menyebabkan siswa kurang memahami proses pembelajaran yang telah saya laksanakan. Saya juga merasa bahwa anak-anak tidak perlu terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai proses pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1, hal yang pertama kali saya rasakan adalah saya merasa tersadarkan. Dan juga pada saat bersamaan saya merasa sedih bahwa ternyata pembelajaran yang saya lakukan selama ini kurang tepat bagi siswa saya. Perlahan pola pikir dan sudut pandang saya juga berubah. Ternyata siswa bukanlah kertas kosong yang diisi oleh orang dewasa, melainkan sudah memiliki sifat dasar yang hanya bisa dipertebal atau dituntun oleh seorang guru tanpa merubah sifat dasarnya. Dalam proses pembelajaran juga, siswa dianggap sebagai subjek pembelajaran, sehingga proses pembelajaran harus mengarah pada pemenuhan kebutuhan siswa. Sudut pandang saya terhadap peran pendidik juga berubah. Peran pendidik harusnya sebagai fasilitator yang memberikan ide, semangat, gagasan, dan memberikan dorongan pada siswa. Sehingga proses penyelenggaraan pendidikan harus memberikan kemerdekaan dan kebebasan pada siswa untuk mengeksplorasikan minat dan bakatnya. Selain itu juga, pendidikan harus bersifat menyeluruh, memperbaiki seluruh aspek yang ada pada dalam diri siswa, dan memaksimalkan nilai luhur yang menjadi cikal bakal budi pekerti yang baik bagi siswa. Setelah saya mempelajari modul 1.1, hal yang dapat saya lakukan untuk saya terapkan di dalam kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar adalah saya akan menerapkan kegiatan pembelajaran yang mengarah kepada merdeka belajar. Hal ini adalah cita-cita saya untuk memberikan ruang yang sebebas-bebasnya kepada siswa saya untuk mengeksplorasi pengetahuan mereka. Selain itu, saya juga ingin memberikan pengalaman belajar yang kontekstual, yang sesuai dengan potensi budaya lokal sehingga pembelajaran lebih bermakna. Saya juga ingin memaksimalkan pencapaian hasil belajar sesuai dengan kodrat alam dan zaman siswa saya. Saat ini siswa saya sedang menghadapi perkembangan abad 21 dan perkembangan teknologi industri 4.0, di mana keterampilan berpikir kritis,
kreatif, kolaboratif, dan komunikatif sangat diperlukan, sehingga proses pembelajaran yang akan saya susun harus mengarah pada ketercapaian hal tersebut. Selain itu juga, saya juga ingin menanamkan nilai positif untuk membentuk budi pekerti siswa yang terintegrasi secara langsung ke dalam proses pembelajaran. Hal ini saya harapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan membentuk karakter siswa yang lebih kuat dan menyamarkan atau mereduksi sikap-sikap negatif yang ada dalam diri siswa. Bagian terakhir yang ingin saya sampaikan pada video ini adalah kegiatan pembelajaran dan pendidikan tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga kedepannya saya akan berusaha untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi yang lebih intens lagi kepada keluarga, rekan-rekan guru, kepala sekolah, warga sekolah, dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.